motivasi saya untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa Tebedak 1, ingin memajukan desa Tebedak 1 lebih modern, lebih terbuka dan transparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Masih di program Begesa di channel YouTube Adi Pinangrayan, di mana di program Begesa ini merupakan obrolan atau konten yang berisikan tentang obrolan baik dengan tokoh, kaum muda, kepala sekolah, pejabat, dan lain sebagainya. Dan kali ini kebetulan saya berkesempatan akan berbincang dengan salah satu calon kepala desa Tebedak 1 dengan nomor urut 2, yakni Bapak Zuhriyadi AS. Dan saya akan mengajak Anda semua untuk mendengarkan apa saja yang terkait pencalonan beliau di calon kades desa Tebedak 1 ini, pemirsa. Oke, selamat sore, Pak. Sore. Oh ya Pak, sebelumnya saya sudah bikin video nih untuk calon kades di beberapa tempat dan juga sudah saya upload beberapa waktu lalu. Ini sudah saya pernah tanyakan di kandidat-kandidat lain dan juga menjadi pertanyaan yang sudah saya lakukan, maksud saya. Jadi ini akan saya tanyakan lagi ke Pak Zuhriyadi terkait tersebut. Oke Pak, untuk motivasi atau melatar belakangi Bapak mencalonkan diri sebagai calon kepala desa Tebedak 1 ini apa sih Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin motivasi saya Zuhriyadi selaku calon kepala desa Tebedak 1 dengan nomor urut 2. Motivasi saya untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa Tebedak 1, ingin memajukan desa Tebedak 1 lebih modern, lebih terbuka dan transparan. Terus Pak, Bapak sebelumnya ini apa sih kalau boleh tahu aktivitas atau katakanlah profesi sekarang ini Pak? Atau misalnya pernah tergabung di aparatur pemerintahan atau aktif di organisasi apa gimana Pak? Masalah keaktifan mungkin untuk sekarang pekerjaan saya swasta dan kegiatan-kegiatan organisasi yang sudah pernah saya lakukan dan saya pernah berkecimpung di desa Tebedak 1. Saya pernah menjabat Ketua Karang Taruna. Ketua Karang Taruna, aktivis Karang Taruna itu selama 5 tahun, dan juga pernah Ketua Karang Taruna Kecamatan Peraman selama 4 tahun, dan 5 tahun menjadi pengurus Karang Taruna Kabupaten Ogan Ilir. Dan itu sudah saya buktikan. Pada tahun 2007, Kecamatan Peraman mendapat nominasi tingkat provinsi dan kabupaten sebagai Karang Taruna Teladan. Itu dan di masa Bapak gitu maksudnya? Ya, di masa saya itu kita pernah mewakili Provinsi Sumatera Selatan, studi banding, pertukaran pemuda, satu Nusantara, satu Indonesia. Dan alhamdulillah kita dari Provinsi Sumatera Selatan dan mewakili Kabupaten Ogan Ilir, kebenaran saya. Jadi itu salah satu yang akhirnya Bapak kepengen untuk muncul di... Benar, ini, Pak, ya. Untuk sejauh ini Pak, mohon maaf, untuk usia Anda sendiri sekarang ini berapa sih Pak? Sudah masuk berapa ini? Ini masuk pas 42, ini sebentar lagi di 15 Januari itu pas 43. Nah untuk di kandidat lain Pak, ini Bapak untuk sepantaran ataukah umur ini paling muda atau ada yang sama dengan usia Bapak sekarang ini? Kalau sekarang itu usia kita paling muda dari 4 kandidat, kita yang keempat, kita yang termuda. Ya Pak, ini kan Pak untuk
di Karang Taruna Pak ya tadi Bapak kan, misalnya Pak, andai Bapak terpilih nanti di Kades ini akan digelar di 15 Oktober Pak ya Pak ya? Ya, 15 Oktober. Bapak tadi menyebut bahwa Karang Taruna aktif Pak ya. Ini kan sekarang ini tren digital sudah di mana-mana, handphone dan dunia internet sudah dalam genggaman Pak. Untuk anak muda sendiri Pak, nanti misal Bapak terpilih, apa kira-kira yang akan diberikan atau disumbangsikan atau dikontribusikan ke kaum muda di desa ini Pak nantinya Pak? Kita kembali ke masalah Karang Taruna tadi. Itu pada tahun 2009, benar saya jadi ketua Karang Taruna, kita sudah lakukan untuk muda-mudi Karang Taruna Kecamatan Peraman. Kita sudah dapat 2 kali. 2 kali masalah dana web. Apa itu, Pak? Dana usaha ekonomi produktif. Nah, insya Allah nanti seandainya saya terpilih menjadi kepala desa Tebedak 1, itu akan saya lakukan lagi. Karena kita tahu itu dana web itu di provinsi ada, kabupaten ada. Nah, jadi itu insya Allah bisa kita lakukan, bisa kita cari di dinas mana-mana saja yang ada itu dana web. Terkhusus itu dana web di dinas sosial. Itu rutinitas setiap tahun itu ada. Oh, jadi Bapak misalnya dari ketika di Karang Taruna pun juga bisa melakukan itu Pak ya? Dan Bisa. seandainya terpilih itu akan makin lebih lagi begitu maksudnya? Dilakukan penjemputan bola katakanlah Pak. Ya, gitu ya. Ya, insya Allah itu nanti kita jemput. Nah, kebenaran yang di dana web itu mewakil dari Kecamatan Peraman itu Desa Seri Kembang 2. Nah, itu pernah kita dapat bantuan bibit ikan nila sebanyak 70.000 ekor, pakan ikan 250 karung, dan alat pembikin makan pakan ikan. Nah, insya Allah nanti seandainya saya dipercaya oleh warga desa Tebedak 1, itu akan saya lakukan lagi. Nah Pak, ini satu pertanyaan mungkin agak sensitif Pak ya. Ini kan kebiasaan, ini kan katakanlah janji-janji dari kandidat ini mau ini akan buka-bukaan atau dan lain sebagai transparan dan lain sebagainya. Dan Bapak sendiri itu menyikapi ini, apalagi ini kan sekarang warga mulai berani nih mau nanya, mencari informasi ini kesana kemari. Bapak untuk menyikapi itu atau memberikan ruang kepada masyarakat nanti, gimana itu Pak misalnya Pak? Untuk mereka misalnya terkait informasi nantinya Pak. Nah, itu insya Allah nanti kita akan lakukan sebagaimana visi saya, itu transparan dan terbuka. Nah, itu akan kami lakukan karena rutinitas mungkin hampir setiap tahun kita ada namanya dana desa. Nah, itu akan kita buka. Akan transparan dengan masyarakat. Jangan selama ini tadi kan terlalu tertutup. Nah, insya Allah nanti kita berjanji lah. Berjanji dan itu akan saya tepati. Pak, ini kan calon kades ini khususnya yang sudah saya buat ini kan menceritakan visi, misi, keinginan dan lain sebagainya. Untuk spesifik dari visi misi Bapak sendiri apa sih Pak? Masalah visi saya itu sudah kami mungkin sampaikan dengan warga desa Tebedak 1 khususnya. Mungkin sudah sebagian tahu, visi saya membuat atau menjadikan desa Tebedak 1 lebih maju, terbuka dan transparan. Nah, kalau masalah visi dan misi saya, mempermudah dan memperlancar semua urusan administrasi desa. Itu yang pertama masalah misi. Yang kedua, meningkatkan pembangunan di desa Tebedak 1 yang merata dengan melibatkan masyarakat melalui musyawarah dan mufakat. Sebagaimana di sini kita garis besari musyawarah dan mufakat, mungkin selama ini tadi baik dari musyawarah itu kurang. Nah, itu akan kami lakukan sesuai dengan misi kami. Dan yang ketiga, misi kami mengoptimalkan peran serta pemerintah desa Tebedak 1 dalam kegiatan keagamaan, sosial, budaya, pendidikan, dan olahraga.
Itu yang ketiga. Dan yang keempat, menciptakan kondisi masyarakat desa Tebedak 1 yang aman dan nyaman. Nah, yang terakhir mungkin dalam misi saya memberdayakan Karang Taruna, Irmais, dan masyarakat yang mempunyai kemampuan serta keterampilan. Masalah transparansi yang sudah kami sampaikan dalam visi saya tadi, nanti kita akan buka karena sekarang zamannya zaman digital, elektronik. Nah, insya Allah nanti kita akan gandeng mungkin dari media sosial, dari media, itu akan kita buka. Mungkin kita duduk bareng, masalah transparansi. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Itu. Jadi terbuka lah Pak ya untuk berbagai. Iya. Nah pemirsa, tadi Pak Zuhriadi telah menceritakan baik dari motivasi, latar belakang, visi misi, dan juga harapan dia nantinya ketika terpilih menjadi seorang kepala desa Tebedak 1. Nah, saatnya kita akan memberikan ruang kepada beliau untuk menyampaikan atau mengajak ke khususnya masyarakat desa Tebedak 1 perihal pencalonan beliau atau nanti di keikutsertaan beliau di Pilkades mendatang. Silakan Pak Yadi untuk menyampaikan harapannya atau ajakannya ke masyarakat. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Seluruh warga desa Tebedak 1, kaum muda, baik tino, baik jantan, baik muda, saya Zuhriadi, calon kepala desa Tebedak 1 dengan nomor urut 2. Mohon doa dan dukungan pada tanggal 15 Oktober 2022 saya akan mencalonkan diri atau calon kepala desa Tebedak 1. Bagi yang bersedia, saya selaku pribadi minta tolong pada tanggal 15 Oktober tersebut coblos nomor 2. Demikianlah ajakan kepada seluruh warga desa Tebedak 1. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, itu dia pemirsa bincang singkat kita dengan Bapak Zuhriadi, calon Kades Desa Tebedak 1, Kecamatan Peraman dengan nomor urut 2. Kita sudah bertanya dan beliau menjawab. Semoga di video ini menjadi referensi ataupun informasi ataupun juga pertimbangan Anda nanti di bilik suara di pemilu atau Pilkades serentak yang akan digelar di 15 Oktober 2022 mendatang. Oke, demikianlah, mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa lagi di konten yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.